Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi, kita berjumpa kembali di Mezbah Syukur pagi hari ini. Saya percaya kita dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Firman Tuhan terambil dari Filipi pasal yang keempat, ya kalau kita lihat ayat yang ke-10 mulai saudara. Di sana judul perikopnya, terima kasih atas pemberian jemaat. Ya, Rasul Paulus menulis Filipi 4 ayat 10, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ayat 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Ya, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal, dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, amin, amin. Saudara yang terkasih, kalau kita dilihat di sini ya, judul perikopnya adalah terima kasih atas pemberian jemaat. Rasul Paulus adalah seorang yang melayani Tuhan tapi dia tidak digaji. Dia tidak digaji oleh gereja, dia tidak digaji oleh ya lembaga apapun, tetapi dia hidup oleh iman, percaya kepada Tuhan. Ya, memang tidak mudah saudara, hidup tanpa gaji yang tetap itu tidak gampang. Saya dan suami dari melayani Tuhan juga kami tidak pernah menerima gaji. Ya, dan kami berusaha untuk hidup bergantung kepada Tuhan saja. Rasul Paulus berkata, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ya, dia berkata bahwa jemaat di Filipi itu ya membuat Rasul Paulus bersuka cita. Kenapa? Karena mereka selalu mengingat Rasul Paulus dan mereka selalu membantu dia. Ya, ada perhatian walaupun memang kesempatan seringkali untuk berjumpa itu sulit. Ayat yang ke-11 kalau kita lihat dia berkata, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rasul Paulus berkata, ya dia mengucapkan terima kasih kepada, dia menulis surat kepada jemaat di Filipi tentang ya atas mereka punya perhatian, dan dia berkata saya menuliskan ini bukan karena saya berkekurangan. Ya, dia tidak mau saudara jemaat di Filipi berpikir wah ini pasti Rasul Paulus nulis gini supaya kita ngasih dia karena dia kekurangan. Ya, seorang hamba Tuhan harus hidup bergantung pada Tuhan dan menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, tidak boleh meminta-minta. Ya, tetapi sebagai jemaat pun kita harus mendukung ya hamba-hamba Tuhan yang memang melayani untuk ya menopang pekerjaan Tuhan. Ya, supaya mereka juga tidak berkekurangan. Dan Rasul Paulus berkata di sini saudara ayat yang ke-11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, yang saya mau ambil hari ini sebagai perenungan kita adalah ya apakah kita ini dalam hidup ini sudah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bukan hanya dalam keadaan yang kelimpahan, bukan hanya dalam hal kekurangan. Kita semua harus belajar mencukupkan diri. Makanya Rasul Paulus berkata di ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dan dalam segala hal, ya dia berkata, ya dalam segala perkara tidak ada yang menjadi rahasia bagiku. Mencukupkan diri dalam segala keadaan, entah itu kelimpahan ataupun kekurangan, kita harus memiliki rasa puas atau rasa cukup di dalam diri kita. Kenapa banyak orang masuk dalam persoalan keuangan? Karena tidak pernah ada rasa cukup. Saudara, ketika seseorang berkekurangan, misalnya ya uangnya itu pas-pasan, tapi dia itu punya banyak keinginan karena tidak pernah rasa cukup. Akhirnya apa yang terjadi? Dia hutang kanan kiri, ya akhirnya dia pinjam uang, menyusahkan orang lain ke sana ke sini untuk cari pinjaman, hidupnya dikejar-kejar utang, hidupnya dikejar-kejar ya orang, akhirnya tidak damai sejahtera. Sebenarnya kalau kita belajar mencukupkan diri bisa Bapak Ibu ya.
Kita sebagai orang percaya harus benar-benar menata kehidupan kita, keuangan kita dan segala sesuatu supaya kita punya rasa cukup. Ya, Rasul Paulus bilang, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Bukan hanya dalam hal kekurangan orang harus punya rasa cukup, tapi di saat dia juga berkelimpahan, maka dia harus memiliki rasa cukup. Ya, ketika kita diberi kelimpahan oleh Tuhan, orang-orang yang tidak pernah merasa cukup, saudara, mereka terus membeli barang-barang yang bahkan mungkin tidak terpakai, barang-barang yang akhirnya mubazir, ya, dan mereka memboroskan uang untuk hal-hal yang tidak penting, sehingga karena tidak ada rasa cukup, sehingga ya mereka tidak pernah punya kesempatan untuk memberkati orang lain, untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Karena uangnya itu ya tidak cukup terus buat dirinya sendiri. Sebenarnya kalau kita punya rasa cukup, saudara, ya uang kita itu bisa kita pakai untuk hal-hal yang lebih berguna, ya, bagi banyak orang, untuk berdampak bagi kerajaan Allah. Tapi kalau orang gak punya rasa cukup, ya dia lihat orang pakai ini dia mau beli, dia lihat lagi yang lebih baru dia beli, dia lihat ini lagi dia beli. Tidak pernah ada rasa cukup. Ya, kita harus ya menyesuaikan diri kita memiliki rasa cukup, saudara. Entah dalam hal kekurangan, entah dalam hal kelimpahan. Waktu kita kekurangan, apalagi kita harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana yang keinginan. Sebab kalau kita hidup menurut keinginan, maka tidak akan pernah ada kepuasan. Tapi kalau kita fokus pada kebutuhan, maka kita akan melihat, saudara, ya, sebenarnya kita bisa menata kehidupan menjadi lebih baik, kita bisa menata kehidupan menjadi lebih layak, sehingga hidup kita ini tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Dikatakan di situ Rasul Paulus bilang, ya, aku telah belajar karena aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu juga apa itu kekurangan. Dan dia bilang, ya, tidak ada yang merupakan rahasia bagiku baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Tuhan sudah mengizinkan Rasul Paulus mengalami semuanya. Dia pernah mengalami yang namanya hidup berkekurangan, tapi dia juga pernah mengalami yang namanya hidup berkelimpahan. Di balik semua itu dia tahu mencukupkan diri. Dan ayat yang ke-13 di sana dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dengan kata lain, saudara, ya, bagaimana rahasia Rasul Paulus bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan? Dia berkata, Tuhan yang memberi dia kekuatan untuk menanggung segala perkara. Entah dalam hal kekurangan, tidak punya apa-apa, dia kuat karena Tuhan menopang. Waktu dia juga berkelimpahan, dia merasa cukup, ya, sehingga dia tidak berlebih-lebih hidupnya, tetapi dia merasa cukup. Dan dia berkata itu juga Tuhan yang memberikan dia kekuatan. Saudara, ya, kekuatan kita itu hanya ada dari Tuhan, kekuatan kita itu hanya kita dapatkan dari Tuhan. Marilah kita mau sungguh-sungguh percaya bahwa Dia Allah yang memegang kendali atas hidup kita. Dia Tuhan yang sanggup mengendalikan hidup kita. Bagian kita adalah terus cari Tuhan, dekatkan diri dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan. Sehingga satu saat nanti, ya, ketika Tuhan datang kembali, kita dapat mempertanggungjawabkan hidup kita, mempertanggungjawabkan harta kita, uang kita, atau apapun di hidup ini, karena kita sudah belajar untuk hidup dengan rasa cukup. Berhentilah bersungut-sungut, berhentilah saling menyalahkan, belajarlah untuk bersyukur. Ya, berapapun yang engkau miliki hari ini itu adalah anugerah Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk selalu bersyukur dalam segala hal, mencukupkan diri dalam segala perkara, baik dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan. Ajar kami mencukupkan diri, menguasai diri kami, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur
katakan selalu bersyukur. Amin Tuhan. Kau Bapakku yang setia. Lebih lagi saudara katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Oh, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yes Lord. Kau Bapakku yang setia, ajar kami bersyukur dalam hidup kami, ya Tuhan. Ajar kami mencukupkan diri. Biar hari ini Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk belajar bersyukur dengan segala keadaan kami. Ajar kami mencukupkan diri dalam segala perkara, entah dalam kelimpahan ataupun dalam kekurangan. Tuhan beri hikmat untuk kami boleh menata kehidupan kami, selalu bersyukur dan mencukupkan diri dengan apa yang ada kepada kami. Bapa, kami berdoa Tuhan Engkau memberkati semua anak-anak-Mu yang setia bangun di pagi hari mencari wajah Tuhan. Hamba berdoa apapun pergumulan mereka, setiap mereka yang berkekurangan, ajar kami mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kalaupun hari ini kami diberi kelimpahan, ajar juga kami mencukupkan diri agar hidup kami tidak takabur dan melakukan banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bawa kami, bantu kami Tuhan untuk hanya melakukan kehendak-Mu saja. Berkati setiap anak-anak-Mu yang selalu setia, berkati mereka Tuhan yang dalam pergumulan yang berat, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Hamba berdoa buat yang berulang tahun hari ini, Tuhan berikan damai sejahtera sukacita-Mu semakin bertambah usia jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani dalam Tuhan. Berkati setiap mereka yang hari ini mau bekerja, sekolah, kuliah, Tuhan sertai dimanapun mereka berada, jauhkan dari segala kecelakaan, mara bahaya. Biarlah rencana Tuhan secara sempurna terjadi atas hidup kami. Kami lepaskan berkat bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia. Berkati bangsa kami dengan ketentraman. Berkati juga semua bangsa-bangsa lain Tuhan, agar mereka juga boleh mengalami Tuhan senantiasa. Kami syukuri hari ini kami akan memulainya dengan berlandaskan firman Tuhan, mencukupkan diri. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh mengendalikan diri kami sehingga kami tidak jatuh dalam pencobaan. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus melimpah atas hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.